Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 497 Aku akan kembali bersamamu. Yuer, apa yang kau katakan? Kepulauan Eksekusi Abadi sangat peduli pada keluarga Zi kami. Jika kau tidak kembali bersama kami, bagaimana kami bisa menghadapi keluarga kami? Setelah mendengar kata-kata Ziling, wajah ayah Ziling berubah drastis. Dia tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Ziling dan menegurnya dengan marah. Siapa Yuer? Aku bukan Zi Yuer. Aku Ziling. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu siapa Kepulauan Eksekusi Abadi itu. Kaulah yang mengatur pernikahan yang diatur dengan mereka, bukan aku. Jadi, itu tidak ada hubungannya denganku. Ziling juga berdiri. Dia menghadap ayahnya sendiri dan dengan keras membantah. Kau. Melihat Ziling berbicara kepadanya seperti itu, wajahnya berubah hijau karena marah, tetapi pada akhirnya, ekspresinya berubah, tatapannya berbalik, dan dia benar-benar ingin mengarahkan ujung tombak itu ke arah Chu Feng. Itu karena dia tahu bahwa orang yang paling tidak bisa dilepaskan Ziling adalah Chu Feng. Orang yang menahan Ziling adalah Chu Feng. Itu semua karena Chu Feng. Ziqiang, apa yang kau lakukan? Jangan menakut-nakuti Yuer. Melihat itu, ibu Ziling buru-buru menarik ujung pakaian ayah Ziling dan dengan paksa menariknya kembali ke kursi. Namun ayah Ziling tetap menunjuk Chu Feng dan berkata, dimanapun, apakah bocah seperti dia layak bagimu untuk melakukan hal seperti itu? Hembusan angin yang tak terduga dari tuan muda kepulauan itu dapat menghancurkan tubuhnya. Diam. Aku tidak butuh kau untuk memberitahuku apakah dia baik atau tidak. Di mataku, Ziling, dia yang terbaik. Orang yang paling sempurna. Aku tidak akan menikahi orang lain selain dia. Ziling juga marah dan juga membentak ayahnya sendiri. Zi Yuanshan, lihat apa yang telah kau lakukan. Alasan mengapa Yuer menjadi seperti sekarang ini adalah karena kau. Namun tepat pada saat itu, wajah pemimpin keluarga Zi juga berubah dingin. Ia menunjuk ke arah Zi Xuanyuan dan menegurnya. Menghadapi teguran dari kepala keluarga Zi, Zi Xuanyuan menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Jika sebelumnya, mungkin dia bisa menentang kepala keluarga, tetapi selama bertahun-tahun ini, dengan bantuan Kepulauan Eksekusi Abadi, kultivasi keluarga Zi meningkat pesat. Saat ini, bahkan orang tua Ziling melangkah ke ranah martial lord, apalagi kepala keluarga. Diam. Kamu ini apa? Kamu pikir kamu pantas menegur kakekku? Namun, Ziling tidak tahan melihat kakeknya sendiri ditegur, jadi dia menunjuk ke arah kepala keluarga Zi dan berteriak keras. Pada saat itu, wajah kepala keluarga Zi jelas menjadi tidak sedap dipandang, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahannya. Dia dengan paksa menahan amarahnya dan pada akhirnya, seperti sebuah keajaiban, benar-benar mengembangkan senyum ramah di wajah tuannya dan berkata kepada Ziling, Yuer, suatu hari, kamu akan mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang paling peduli padamu, yang paling memikirkanmu, dan yang paling berharap untuk kesejahteraanmu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah orang tua Ziling dan berkata, Ziqiang, Xingyu, ini masalah keluarga kalian, jadi kalian bicarakan sendiri. Namun, hari ini, Ziling harus pergi bersama kami. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melesat pergi dan menghilang seperti hantu. Setelah kepala keluarga Zi pergi, Ziling dan kedua orang tua Ziling terdiam. Di sisi lain, Zi Xuanyuan menjadi gelisah karena dia tahu cara-cara kepala keluarga itu. Jika Ziling tidak mau pergi, tidak peduli apapun, bukan hanya Chu Feng dan dia yang akan terpengaruh. Semua orang yang berhubungan dengan Ziling akan terpengaruh. Terlebih lagi, pada akhirnya, sangat sulit bagi Ziling untuk lepas dari takdirnya untuk ikut bersama mereka karena bila dipaksa tanpa pilihan lain, bahkan penculikan pun, mereka pasti akan menculik Ziling kembali. Jadi, tatapannya beralih, diam-diam mengirimkan pesan mental, dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Ziling. Setelah Zi Xuanyuan mengucapkan kata-kata itu, pupil mata Ziling berbinar. Tak lama kemudian, wajah mungilnya yang awalnya menegang langsung mengendur. Seluruh tubuhnya seperti bola yang udaranya dilepaskan. Dia tidak lagi memiliki energi seperti sebelumnya. Chu Feng menyadari perubahan Ziling, dan juga menyadari bahwa Zi Xuanyuan mungkin telah diam-diam mengirim pesan mental kepada Ziling tentang sesuatu. Jadi, dia meraih tangan Ziling, tersenyum padanya, dan berkata, jika kamu tidak ingin pergi, tetaplah di sini. Jangan khawatir. Menghadapi Chu Feng yang begitu hangat, Ziling memaksakan senyum tipis, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Chu Feng. Satu tangan mencengkeram leher Chu Feng dengan erat, tangan lainnya diletakkan di dada Chu Feng. Ini. Melihat pemandangan itu, ekspresi ayah Ziling berubah, dan dia berencana untuk mengatakan sesuatu. Akan tetapi, sebelum dia berbicara, ibu Ziling meletakkan tangannya di atas tangannya, lalu menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, ayah Ziling menahan amarah di dalam hatinya. Ia berdiri, berjalan ke tepi menara, dan melihat ke bawah ke arah halaman, tidak ingin melihat adegan intim antara Chu Feng dan Ziling. Seperti itu, mereka berdua berpelukan cukup lama.
Baru setelah 2 jam penuh, Ziling dengan enggan melepaskan tangannya. Saat itu, matanya sudah memerah tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan senyum manis dan ringan. Dia menatap ibunya sendiri dan berkata, "Aku bersedia kembali bersamamu." "Benarkah?" "Yuer, apa yang kau katakan itu benar." Mendengar kata-kata itu, ayah Ziling segera berbalik. Wajahnya yang tadinya tidak senang kini dipenuhi kegembiraan. Adapun Chu Feng, dia berdiri di tempatnya dan tidak mengatakan apapun karena tadi, Ziling menggunakan tangannya untuk menulis banyak kata di dadanya. Dengan kata-kata, Ziling mengungkapkan cintanya kepada Chu Feng sekaligus tekadnya untuk mencintai Chu Feng. Kata-kata terakhirnya menyatakan bahwa dia akan menunggu Chu Feng di wilayah Laut Timur dan setelah 4 tahun, pergi ke keluarga Zi untuk menikahinya. Jika saat itu Chu Feng masih belum muncul, dan yang muncul adalah orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi, dia akan bunuh diri. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menikahi orang lain. Mendengar perkataan Ziling, selain terharu, Chu Feng juga merasa hatinya sakit. Namun, saat ini dia tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa seperti ini. Namun, dia bersumpah bahwa 4 tahun kemudian, dia pasti akan pergi ke keluarga Zi untuk menikahi Ziling. Entah dia akan benar-benar mengejutkan semua orang, atau dia akan bunuh diri, demi cinta, bersama Ziling. Namun, dia sama sekali tidak akan membiarkan Ziling mati sendirian. "Tapi aku punya beberapa syarat," kata Ziling. "Apa syaratnya?" "Yuer, katakan saja." "Ayahmu, aku, akan memenuhi syaratmu. Selama kamu bersedia kembali bersamaku, aku setuju dengan apapun." Ayah Ziling menjawab tanpa ragu. "Pertama, namaku Ziling. Jangan panggil aku Yuer lagi di masa depan. Di kehidupan ini, aku hanya akan dipanggil Ziling. Kedua, setelah kembali ke keluarga Zi, aku tidak ingin melihat siapapun mempersulit kakekku. Ketiga, setelah meninggalkan tempat ini, aku berharap tidak ada seorang pun di benua 9 provinsi yang akan terluka. Di masa depan, aku akan tetap kembali ke tempat ini. Jika aku tahu orang-orang menderita luka yang tidak perlu karena aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan bunuh diri. Terakhir, aku ingin 10 juta manik-manik surga. Sekarang juga, aku akan pergi kapanpun kau bisa mengambilnya." Ziling berkata dengan sangat jelas. "Apa? 10 juta manik-manik surga?" "Yuer, tidak, ini Linger. Kau membuat segalanya terlalu sulit bagiku. Saya setuju dengan 3 syarat pertama yang Anda katakan, tapi yang keempat ini, sungguh. Syarat keempat tidak diperlukan." Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara. Dia mengerti mengapa Ziling menginginkan 10 juta manik-manik surga. Mereka menginginkannya. Ziling berjuang untuk manik-manik itu, untuknya. Namun, dia tidak membutuhkan mereka. Dia tidak membutuhkan bantuan dari keluarga Ziling karena dia tahu bahwa keluarga Ziling memandang rendah dirinya. Mereka memandang rendah kultivasinya, dan terlebih lagi, memandang rendah latar belakangnya.